Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Abdillah dengan NPM 2532071. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek ke-1 yaitu perancangan jaringan nirkabel skala SOHO. Oke, pertama saya jelaskan dulu topologinya di sini ya. Di sini saya menggunakan satu buah router 2911 yaitu yang ini R1 SOHO, saya namakan R1 SOHO. Itu sebagai gateway, lalu satu switch 2960 24 TT itu sebagai switch utama. Nah, keduanya saya letakkan di kantor satu. Kemudian saya pasang 4 buah flat AP tipe WR300TN di posisi berikut. Satu di kantor ini nggak kebaca. Satu di kantor satu di ruang rapat, satu di ruang direktur, dan satu lagi di kantor 2. Keempat AP ini semuanya terhubung ke switch utama di kantor 1. Tujuannya supaya jangkauan WiFi merata di seluruh ruangan. Jadi sinyalnya nggak terlalu keluar di area kantor itu. Sekarang saya tunjukkan roamingnya. Saya pakai laptop ini, saya connect ke SSD Soho Network 2532071 dengan password yang sudah saya setting sama di ketiga AP, yaitu di AP kantor 1, rapat, dan kantor 2. Sementara direktur itu punya kredensial tersendiri, dan itu bisa diakses oleh MAC address tertentu. Oke. Saya coba dekat ke ruang rapat. Kita lihat di sini, di laptop 0. Laptop 0, kita buka PC wireless, dan kita refresh. Ini adalah Soho Network yang sudah saya setting SSID dan kredensialnya. Untuk passwordnya yaitu kalau Soho itu Soho 2025. Oke, ini kantor 2. Ini kantor 1. Ini ruang rapat. Oke. Jadi untuk konfigurasinya sama seperti yang saya bilang tadi, di AP kantor 1, kantor 2, sama rapat itu sama dengan cara saya setting, yaitu kita buka AP rapatnya atau WRT300N ini di bagian GUI, itu di setup. IP address-nya itu saya melakukan sebuah sequence ya, dari kantor 1, rapat, kantor 2, direktur. Jadi kantor 1 itu mulai dari 192, 168, 110. Kenapa saya buat sequence? Supaya nanti kalau maintain-nya itu lebih gampang, dan itu secara berurutan. Dan ini adalah AP kantor 1. Nanti di rapat itu jadi 192, 168, 111. Dan DHCP servernya itu saya disablekan supaya saya bisa kustomisasi. Subnet masknya itu kita biarkan ya. Lanjut kita ke wireless. Di wireless itu di basic wireless setting itu bagian network name dan juga standar channelnya aja yang saya ubah. Dan standar channel di AP kantor, AP rapat, dan AP kantor 2 itu berbeda. Kalau di AP rapat, ntar saya buka dulu AP rapat. Oke, kalau di AP rapat, itu wirelessnya itu standar channelnya itu 6. Karena biar berbeda channel-channelnya antara kantor 1, rapat, dan juga kantor 2 supaya bandwidth-nya dan pembagian jaringannya itu bagus, baik, dan tidak saling menimpa. Lanjutnya di wireless security, semuanya sama. Wireless security bagian AP rapat, direktur, kantor 2, dan kantor 1 itu kita pakai WPA 2 personal yang menggunakan encryption AES, dan passphrase-nya itu untuk
kantor 1 rapat dan kantor 2 itu sama, yang beda itu cuma direktur. Oke. Mungkin segitu untuk kantor 1 rapat dan kantor 2. Sekarang kita akan bahas AP direktur gimana supaya laptop satu ini supaya AP direktur ini cuma bisa diakses beberapa laptop aja. Itu settingannya ada di wireless dan bisa pergi ke wireless Mac filter. Di sini kalian bisa enablekan dan aktifkan juga permit PC listed below to access wireless network. Nah, di sini maaf Pak. Di sini bisa ambil MAC address laptop yang mau didaftarkan, misalkan laptop 1. Laptop 1, kalian bisa pergi ke wireless 0. Di sini akan mendapatkan MAC address-nya. Itu tinggal disesuaikan aja formatnya dengan MAC address ini ya. Jangan langsung copy paste, karena nggak bisa langsung copy paste. Setiap dua huruf itu dipisah. Misalkan 14 5D, di sini langsung isi 14.2 5D gitu. Kalau udah gitu, tinggal save setting aja. Nanti di bagian laptop itu jangan lupa ya, untuk modulsnya ini perangkatnya itu menggunakan WPC 300N. Kita langsung ke desktop, PC wireless. Nah, kita refresh dulu, seharusnya sudah muncul. Nih, direktur 253.2071. Passwordnya itu direktur nih. Direktur 253.2071 seperti yang sudah disetting ya. Oke. Sementara di laptop lain yang MAC address-nya nggak terdaftar, itu nggak bakal muncul. Kita refresh. Tidak muncul ya. Oke. Kenapa bisa begini? Karena tadi saya bilang di AP ruang direktur itu saya aktifkan MAC filtering dengan mode permit only. Jadi AP ini hanya mengizinkan MAC address dari wireless card milik laptop direktur aja. MAC address itu kayak nomor KTP, nomor KTP perangkat di layer 2. Meskipun orang tahu passwordnya, kalau KTP-nya itu nggak benar, itu tetap ditolak. Oke. Terakhir, oh ya, saya belum menjelaskan bagian channel planning. Untuk channel planningnya itu tadi saya bilang AP kantor 1, AP kantor 2, sama rapat, sama direktur itu beda. Kecuali direktur itu sama. Jadi AP kantor 1 itu channelnya itu saya set menjadi 1. Ini. Channel 1 terus 2.41 GHz. Terus AP ruang rapat itu saya set menjadi 6. AP kantor 2 itu saya set menjadi 11. Sementara direktur itu saya set menjadi 1. Saya reuse dari channel 1 saja, kantor 1. Kenapa saya milih 1, 6, 11? Karena frekuensi 2,2.4 GHz itu hanya ketiga channel ini yang tidak saling tumpah tindih setahu saya. Kalau saya pakai channel yang berdekatan, misalkan 1, 2, sinyalnya itu saling ganggu. Ibarat dua orang bicara di frekuensi yang hampir sama, jadi itu saling bersenggolan. Akhirnya suara itu nggak jelas. Jadi dengan memisahkan channel secara manual seperti ini, dengan jarak-jarak seperti ini, intervensi antara AP itu bisa diminimalisirkan. Oke. Mungkin sekian saja untuk presentasi proyek 1 Soho. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam. Eh, saya akan mempresentasikan kembali. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Muhammad Ahad Abdillah dengan NPM 2532671, Prodi Teknologi Informasi. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi proyek kedua saya setelah proyek Soho, yaitu di mana proyek kedua ini sebuah perancangan jaringan nirkabel untuk gedung perusahaan 3, atau bisa dibilang enterprise. Sebelum itu saya akan menjelaskan topologi fisiknya terlebih dahulu. Jadi secara topologi itu gedung ini terdiri dari 3 lantai. Setiap lantainya itu saya berikan satu switch yang berbeda, seperti lantai 1 dengan SWLT1, dan selanjutnya itu secara sequence LT2 dan LT3. Jadi setiap switch itu terhubung minimal 2 akses di setiap ruangannya. Jadi total ada 6 akses point yang tersebar di seluruh gedung. Router utama saya letakkan di sebelah switch lantai 1, yaitu bernama R1 Enterprise. Oke. Saya juga menempatkan beberapa laptop sebagai nanti saya pengujiannya. Oke. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang distribusi SSID-nya. Saya membuat beberapa SSID dengan fungsi yang berbeda dan password yang berbeda juga. Misalkan di lantai 1 itu saya bikin sebagai project. Karena saya menggunakan access point PT, jadi konfigurasinya cukup simpel saja. Tinggal ke config, kalau ke port 1, itu tinggal diganti SSID ke project. Kalau di project classified itu namanya project ya. Dan kalau di meeting rapat, itu aku kasih namanya meeting. Kalau di kerja open space dan kedua kerja open space ini, saya kasihkan namanya itu sama, itu Asoy Corp, dan juga di sini Asoy Corp. Sementara itu, di bagian lantai 3 direktur, saya menggunakan WRT ya. Kenapa saya nggak pakai access point? Karena WRT ini mampu untuk menghentikan broadcast secara menyeluruh. Jadi SSID-nya itu nggak membroadcast secara menyeluruh. Saya memanfaatkan fitur WRT 300N ini dengan kita pergi ke wireless dan kita mematikan SSID broadcast. Tapi secara konfigurasi SSID dan autentikasinya itu semuanya sama. Autentikasinya yang menggunakan WPA2 personal. Dan saya sudah memberikan passwordnya masing-masing. Oke. Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian testing. Contoh di laptop 5 ini saya akan mengakses sebuah jaringan. Itu sudah bisa. Kita mau mengakses ruangan project, itu sudah bisa. Dan sini juga tertera. Cek 2025. Sudah bisa ya. Untuk mengakses sebuah lantai 3 ini, sebuah jaringan SSID yang tersembunyi, itu harus menggunakan cara khusus ya. Misalkan kalau kita ingin menambahkan jaringannya, itu kita ke PC wireless, profils. Di sini kita bisa tambahkan new. Ini bebas mau dinamakan apa, misalkan saya mau menambahkan ini sebagai direktur. Nah, di sini kalian langsung advance setup aja ya. Ini wireless network name, yaitu sebuah SSID-nya. Itu namanya itu direktur ya, tadi saya setting untuk WRT 300N AP LT32 ini. Dan ini kalian bisa setting sebagai DHCP
Lalu next, security kita pilih WPA2 personal sesuai dengan security authentication yang sudah kalian setting. Oke. Untuk passwordnya itu direktur 2025. Next, save. Dan kalian bisa langsung connect to network. Kalau begini sudah terkoneksi ya, laptop 1 dengan QWERTY 300N yang khusus untuk kantor direktur. Oke. Terakhir yaitu saya ingin menjelaskan tentang channel. Karena akses poinnya banyak, jadi posisinya tuh saling berdekatan kan. Termasuk antar lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Saya ngatur channel secara manual agar tidak terjadi tabrakan channel atau bisa dibilang seperti adjacent channel interference. Ini sama seperti teknik yang di Soho, yaitu di mana channelnya itu saya sengaja kasih gap supaya channelnya itu nggak bentrok. Misalkan di lantai 1 itu di access point saya menggunakan channel 1, sementara sebelahnya itu saya menggunakan channel 6. Jadi ada gapnya ya. Dan juga di lantai 2 itu ada saya buat channel 11, dan di sebelahnya itu saya menggunakan channel 1. Sementara di WRT 300N itu bisa disetting melalui config, dan kalian bisa lihat di sini channelnya saya menggunakan 6, dan juga kalian bisa setting di GUI, itu cukup pergi ke wireless, basic wireless setting, dan standar channelnya saya setting jadi 6. Begitu juga dengan sebelahnya. 11, oke. Dengan penyusunan seperti ini, akses point yang berdekatan itu nggak pakai channel yang saling tumpang tindih. Kayak ibaratnya kayak jalur yang ada yang mengatur jalur lalu lintas supaya nggak jadi tabrakan antar sinyal itu. Sekian dari presentasi dan demonstrasi proyek 2 enterprise saya. Saya akhiri. Kalau ada maaf, saya mohon maaf. Sampai jumpa. Selamat pagi, saya akan melanjutkan untuk menjawab sebuah pertanyaan teorinya. Pertanyaan lanjutan. Jadi pada proyek 1, pertanyaannya itu pada proyek 1, Anda menggunakan mic filtering untuk ruang direktur. Pada proyek 2, Anda menyembunyikan hidden SSID di ruang IT. Orang awam mengira jaringan ini sudah tidak bisa diretas sebagai network engineer. Tolong jelaskan kepada manajemen kenapa kedua metode ini hanyalah ilusi keamanan dan sangat mudah dibobol oleh peretas pasif di lobi gedung. Jadi jawaban dari saya yaitu kedua metode ini memang sering dianggap aman oleh orang awam, tapi sebenarnya hanya memberikan rasa aman palsu. Pertama soal MAC filtering. MAC address itu dikirim secara terbuka di udara setiap kali perangkat mencoba terhubung. Jadi peretas yang hanya duduk di lobi itu cukup menggunakan tools sederhana untuk menangkap MAC address laptop direktur. Setelah itu dia bisa ngepalsuin MAC address perangkat si direktur kayak MAC spoofing ya setahu saya, supaya mirip dengan milik direktur, lalu masuk ke jaringan. Kedua, soal hidden SSID berikut, meskipun namanya disembunyikan, SSID tetap akan terlihat saat ada perangkat yang sah sedang berhubung atau mencari jaringan. Biasanya itu peretas pasif itu cukup nunggu aja dan nangkap paket tersebut, lalu mengetahui nama SSID-nya. Nah, setelah semua itu baru tuh tahu namanya, dia bisa coba nyerang kayak biasanya. Jadi walaupun kedua metode ini bukan keamanan yang kuat, yang benar-benar melindungi adalah
enkripsi yang kuat seperti WPA3 dan manajemen akses yang lebih baik. Pertanyaan kedua. Pada proyek kedua, gedung enterprise kita sangat padat. Mengapa menempatkan jaringan berkapasitas tinggi di pita 5 justru lebih menguntungkan untuk tata letak ruang dibanding dengan pita 2.4 GHz? Jawaban dari saya yaitu karena setahu saya sifat fisik frekuensi 5 karena sifat fisik frekuensi 5 GHz. Frekuensi yang lebih tinggi kayak 5 GHz itu miliki daya tembus yang lebih lemah ke tembok. Jadi 5 GHz itu dia daya tembusnya itu lemah ke tembok dan objek padat. Artinya sinyal lebih cepat lemah ketika melewati dinding di gedung. Sementara di gedung yang padat, kelemahan ini justru menjadi keuntungan. Sinyal dari satu ruangan tidak mudah bocor ke ruangan sebelah. Jadi mengurangi interaksi antar akses point. Selain itu, pita 5 GHz itu memiliki lebih banyak channel yang nggak saling berhubungan atau bisa dibilang tumpang tindih. Sehingga frekuensi riusnya itu lebih luas. Sedangkan 2.4 GHz itu lebih jauh jangkauannya dan mudah menembus tembok. Jadi di gedung padat itu lebih mudah terjadi interferensi. Itulah kenapa di lingkungan enterprise yang padat 5 GHz lebih menguntungkan. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, dan malam.